Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di program Judge Enjoy dan kali ini ditemani bersama saya Nur Fajriani. Dan tentunya hari ini saya juga tidak sendirian, saya ditemani dengan dua narasumber saya, yaitu ada Al atau dikenal luas dengan nama Alif Mueller. Dan juga selanjutnya saya juga ditemani dengan Gaeng Dini atau biasa disapa Dini. Halo kedua narasumber saya. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, kalau mungkin beberapa Tribuners sudah tahu, Al dan juga Gaeng, mereka adalah seleb TikTok atau mereka sering mengunggah konten kreator, mereka sering mengunggah video-video unik di TikTok yang biasa populer atau konten-konten berbagai macam mereka unggah. Nah, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan mengenai bagaimana mereka menentukan konten, bagaimana mereka mengelola TikTok dan lain-lainnya. Karena kalau untuk dari Alif Mueller sendiri sudah memiliki ratusan followers di TikTok dan juga kalau di Instagram Alif ini sudah memiliki 40.000 followers ya, Alif? Ya benar sekali Kak. Iya. Nah kalau untuk Dini sendiri di TikToknya sudah 12.000 lebih pengikutnya dan mendapat ratusan ribu like. Betul Dini? Iya betul. Iya, dan Dini juga di Instagram memiliki 12.000 lebih pengikut. Nah, seperti kita ketahui juga sekarang Tribuners, TikTok sepertinya menjadi aplikasi atau platform yang tengah digandrungi berbagai kalangan, milenial maupun bahkan yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu masih tetap menggunakan TikTok mengunggah berbagai konten, baik memasak, kesehariannya bersama anak-anak dan lain-lain. Nah, mereka juga berdua ini aktif banget Tribuners, oke? Jadi kita bakal mengupas ini gimana mereka menentukan konten-konten di TikTok. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu keseharian mereka atau bagaimana mereka mengunggah konten-konten. Nah, ini dia. Nah, itu dia tadi Tribuners, konten-konten yang diunggah oleh Al dan juga Gaeng di platform TikTok. Nah, kita akan mulai nih mengkepoi bagaimana mereka mengelola TikTok untuk sehari-hari. Nah, untuk ke Gaeng dulu ini, kalau dari Gaeng sendiri mengenal TikTok dan juga mulai mengunggah video TikTok itu kapan? Kalau aku sih mulai ini yang masih maba. Masih maba, itu tahun 2017. 2017. Nah, itu pertama kali konten yang diunggah itu apa? Ini sih video-video biasa aja. Iya, yang lagu-lagu itu. Lagu-lagu, dan terus Gaeng mengekspresikan diri gitu. Iya. Dengan dance-dance yang lagi populer. Oke, selanjutnya kalau untuk Al sendiri mengenal TikTok itu dari kapan? Kalau mengenal TikTok sendiri sama sebenarnya pas SMA 2017.
sudah mulai kenal TikTok, tapi belum terlalu luas. Cuman waktu itu masih TikTok itu masih sama dengan Dubsmash ya, masih sama kayak Musical.ly atau aplikasi sejenisnya seperti itu. Cuman dulu TikTok belum terlalu viral seperti sekarang sih sebenarnya, dan itu baru viral setahun belakangan ini. Seperti itu. Dan untuk sendiri sih dulu nggak terlalu aktif banget buat TikTok karena aku pakai 2 aplikasi. Kan dulu viral banget yang Dubsmash gitu. Langsung ke Musical.ly, terus akhirnya TikTok. Tapi aku jarang make ini aplikasi TikToknya. Baru-baru aja ini. Jadi kalau untuk sekarang, Al sudah unggah berapa konten atau berapa video di TikTok? Kalau untuk TikTok sendiri atau konten sendiri nggak terlalu banyak. Ada beberapa itu pun dibuat bukan karena keharusan atau kewajiban atau target untuk mencapai. Cuman kadang aku upload video atau ikut video kalau lagi merasa bosan atau apa, biasanya aku cuman lebih aktif lihat-lihat video. Lihat-lihat video. Istilahnya di FYP, muncul di FYP. Ya, betul sekali. Oke. Nih selanjutnya di Gaeng ini, ada nggak videonya Gaeng yang sudah diunggah dan ditonton sampai ratusan ribu lebih dan di like sampai puluhan ribu? Itu konten seperti apa? Kalau aku sih udah ada yang pas di 2017 itu penontonnya sudah 35.000 dan yang di 2020 ini 1,2 M. Wow, artinya 1,2 juta. Ya. Itu konten tentang apa? Yang ini sih joget-joget sambil yang ada tulisan untuk zodiak-zodiak gitu. Oh, yang zodiak-zodiak sambil musiknya yang lagi tren dan joget-joget. Itu rata-rata di komen sama orang Makassar. Tapi ini kalau Gaeng Dini sama Al sendiri dari mana nih? Asalnya dari kabupaten mana? Kan dari Sulawesi Selatan, dan kabupatennya ini dari mana? Kalau aku sih sekarang stay-nya di Kabupaten Baru. Kabupaten Baru. Dan sekarang statusnya Gaeng kuliah atau gimana? Kalau aku sekarang lagi kuliah di UMI, Kak. Kalau Al sendiri? Kalau saya sama, saya juga dari Baru dan statusnya mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Oke. Nah lanjut ke ini tadi Gaeng. Jadi itu sudah ditonton sampai 1,2 M. Dan itu kontennya soal zodiak. Jadi kalau untuk yang komennya sendiri bagaimana? Yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyak itu yang zodiak itu yang ada 5.000 komen. Maksudnya yang lebih banyak di komen sama orang Makassar atau orang luar kota? Orang luar sih. Orang luar juga. Wajar. Artinya Gaeng ini sudah sampai ke luar Makassar ya penontonnya dan juga yang komen. Untuk Al sendiri sepertinya saya juga lihat di TikToknya Al ada yang sampai ratusan yang nonton. Itu konten seperti apa? Kalau saya sih lebih ke arah yang joget-joget sih, karena saya tidak terlalu fokus untuk edit-edit karena saya juga nggak tahu mau konten kayak gimana. Pokoknya kayak senyamannya hati aja gitu. Mau buat seperti apa kontennya, karena sebenarnya untuk kalau dibilang aktif, saya lebih aktif sebenarnya sama-sama aktif sih, cuman untuk ngepostnya mungkin aku lebih ke Instagram sebenarnya. Jadi lebih ke Instagram. Nah, ini untuk kalau untuk Gaeng sendiri dalam sehari itu bisa unggah berapa video di TikTok? Kalau dalam sehari itu paling banyak unggah video itu kayak 7 TikTok, 7 postingan. Wow, sudah 7 ya. Kalau Al sendiri ada target nggak per hari berapa atau masih santai-santai saja? Kalau saya sih nggak ada target sih sebenarnya, cuman saya suka lihat-lihat saja apa yang lagi tren, apa yang masuk di FYP gitu. Jadi kalau untuk Gaeng sendiri minimal 7 dan Al sendiri masih belum menentukan target. Oke, untuk Gaeng lagi nih, Gaeng kan Gaeng sudah punya
ratusan ribu pengikut. Nah, Gaeng sudah pernah dapat endorse untuk membuat video di TikTok atau masih di lewat Instagram, atau endorse-nya seperti apa? Hanya karena gara-gara TikTok? Kalau untuk endorse itu paling di Instagram, tapi kalau untuk di TikTok sudah bisa endorse sih sebenarnya, tapi belum ada yang nawarin. Oh, belum ada yang nawarin. Jadi sekarang itu masih lebih ke Instagram terima endorse-nya? Ya. Kalau untuk Al sendiri bagaimana? Masih lebih ke Instagram atau di TikTok juga sudah ada? Kalau di TikTok nggak, kalau untuk endorse nggak ada, cuman kalau di Instagram sama Gaeng, lebih aktif di Instagram untuk endorsement-nya. Jadi ini sebenarnya masih lebih menguntungkan Instagram, tapi TikTok juga jadi platform yang kalian sedang gandrungi juga nih. Tapi kalau sebenarnya kalian dibandingin nih Instagram sama TikTok, untuk Gaeng sendiri lebih suka main yang mana? TikTok atau Instagram? Kalau aku sih untuk sekarang aku lebih suka TikTok. Oh, lebih suka TikTok. Meskipun Instagram endorse-nya lebih banyak di Instagram, tapi lebih menghiburnya TikTok. Iya, TikTok. Oke, kalau Al sendiri nih gimana? Lebih suka main di TikTok atau Instagram? Kalau dibilang suka mainnya, aku lebih suka main di Instagram. Kenapa? Karena kalau di Instagram saya bisa dapat banyak hal, mulai dari caption, semuanya saya bisa menambah wawasan. Tapi hebatnya di TikTok adalah kita bisa masuk FYP dan followers TikTok-nya itu bisa berpengaruh kepada followers kita di Instagram. Jadi kalau kalian ngunggah video, cantumkan juga nama Instagramnya, begitu? Al? Oh iya, oke. Selanjutnya ke Dini lagi. Kalau untuk Dini sendiri, yang buat, kan tadi Al sudah jelaskan kalau di TikTok kan bisa berpengaruh kepada Instagram juga untuk menambah followers. Kalau untuk Gaeng sendiri, apa sih yang menarik dari aplikasi TikTok sehingga kalian jadi kayak lebih senang atau lebih menghibur ke TikTok? Itu apa yang buat tertarik? Karena kalau di TikTok itu banyak video-video yang menghibur banget dan yang kayak banyak yang menginspirasi gitu, Kak. Jadi lebih banyak menginspirasi di TikTok. Nah, selain itu? Iya. Halo, Gaeng? Ya. Selain itu, selain menghibur dan lain-lain, TikTok itu bagaimana menurut Gaeng? Apa yang membuatnya menjadi seru dan lain-lain? Kalau ya sama sih sama Alif tadi, kalau video kita masuk di FYP itu berpengaruhnya bagus banget untuk di Instagram karena banyak yang follow gitu. Banyak yang follow Instagram kita, Kak, gitu. Nah, kalau untuk Gaeng sendiri kan ini sudah sampai 7 kali ya sehari, bisa ngunggah video sampai 7 kali sehari. Nah, cara menentukan konten itu bagaimana? 7 konten setiap hari itu menentukan, oh ini yang musik ini deh, oh ini soal masak deh, atau ini gimana cara menentukannya? Kalau untuk sekarang saya lebih ini yang kayak lagu yang populer untuk sekarang, yang lagi tren. Aku ikutin lagu yang tren, jadi aku buat yang seperti itu, Kak. Jadi yang buat lagu yang tren, dan untuk goyangannya sendiri yang goyangan diikut yang tren-tren juga? Iya, gitu, Kak. Kalau untuk Al sendiri gimana? Misalnya di TikTok atau di Instagram, Al cara menentukan kontennya seperti bagaimana? Sepertinya jaringannya Al bermasalah ya, Tribuners. Oke, kita lanjut ke Gaeng lagi. Jadi Gaeng, kalau 7 kali sehari, kalau buat snapgramnya atau Insta Story, di Instagram itu lebih banyak mana? Di TikTok atau di Instagram? Kalau akhir-akhir ini aku jarang bikin snapgram di Instagram, Kak. Lebih sering buka TikTok. Oh, jadi lebih sering buka TikTok? Iya.
Al sudah bergabung kembali nih. Oke Al, tadi kita sudah bincang-bincang sama Gaeng cara menentukan konten. Kan setiap hari Gaeng bisa mengunggah sampai 7 video. Cara menentukan kontennya itu bagaimana? Nah kalau untuk Al sendiri, cara menentukan konten itu bagaimana Al? Halo? Ya Kak, mohon maaf jaringan lagi gangguan. Iya. Bisa diulang? Jadi Al, cara menentukan konten setiap hari, misalnya konten buat dijadikan video di TikTok atau misalnya di Instagram, Al lebih banyak mengunggah kesehariannya di Instagram atau bagaimana? Dan terus kalau di TikTok kontennya seperti apa yang ditentukan? Kalau untuk di TikTok, kalau untuk konten di TikTok biasanya saya memakai yang lagi viral karena kalau kita buat konten yang lagi viral itu bisa berpeluang besar untuk masuk ke FYP gitu. Kalau untuk di Instagram sendiri sih nggak ada konten-konten yang kayak gimana sih sebenarnya. Kalau misalnya di Instagram kadang daily activity atau apa gitu. Oke. Nah, jadi kalian betul-betul mengunggah video yang sedang populer agar bisa masuk di FYP. Ya. Oke. Nah, untuk Gaeng lagi, kembali ke Gaeng. Gaeng, ini kan sudah ratusan videonya di TikTok. Pernah nggak Gaeng dapat komentar negatif yang sampai menurunkan moodnya Gaeng untuk mengunggah video lagi? Pernah nggak? Pernah sih, kayak merasa komentar-komentar yang melecehkan gitu Kak. Jadi kayak ada video-video yang komentarnya negatif dan itu bisa buat moodnya Gaeng menurun begitu? Iya. Iya, tapi itu sering nggak? Misalnya setiap ada di-upload video bakal ada komentar negatif atau bagaimana? Nggak juga sih Kak, video tertentu aja. Oh, tertentu aja yang ada komentar-komentar atau masukan yang negatif ya. Kalau untuk Al sendiri, pernah nggak dapat komentar negatif ini di Instagram maupun di TikTok karena mengunggah video kesehariannya atau gimana? Kalau sejauh ini untuk TikTok belum ada. Kalau di Instagram banyak. Iya, kalau untuk komentar negatifnya sendiri karena mengunggah misalnya sesuatu atau diri sendiri atau tentang apa? Ya mengundang komentar negatif di konten atau seperti apa? Macam-macam sih yang dikomentarin. Kadang ada lebih banyaknya sih yang komentar-komentar gitu kayak akun-akun yang nggak jelas kayak gitu. Oh, akun fake. Ya, akun fake lah ya istilahnya seperti itu. Banyak sih di komen-komenin begitu. Tapi kalau untuk datang komentar komen yang kalau komentar negatif datang itu buat mood Al membuat konten atau mengunggah video jadi menurun atau gimana? Kalau saya sih tidak. Kadang saya tidak respon dan pura-pura nggak tahu aja gitu karena aku menggunakan sosial media itu untuk menghibur diri. Kalau disuka alhamdulillah, kalau nggak disuka ya nggak kenapa-napa gitu karena ini cuma untuk hiburan saya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi nggak dimasukin di dalam hati. Nggak. Ini juga tips buat Tribuners yang di rumah dan dimanapun berada. Jadi kalau misalnya dapat komentar negatif ketika kita membuat konten atau mengunggah video, jangan dimasukkan dalam hati ya Al. Karena pada hakikatnya mereka membuat para selebgram atau konten kreator membuat TikTok atau membuat video-video diunggah di akunnya itu hanya untuk menghibur. Gitu ya, menghibur semua followersnya dan juga warganet dan netizen. Jadi ketika mendapat cibiran atau komentar negatif ya jangan dimasukkan di dalam hati. Begitu ya? Ya begitu. Dan sedikit tambahan lagi, kita tidak terlepas dari penyuka dan pembenci gitu, haters sama lovers gitu. Jadi kalau misalnya ada yang hate kita atau haters, kita saring. Dilihat, tapi kalau untuk masukkan di hati nggak usah, dan kita nggak usah ambil pusing atau sampai bikin kita down atau apa. Kita harus berbeda
kita harus tampil berbeda, semua orang harus sama. Intinya pikirkan orang yang mencintai kita bukan orang yang membenci kita, karena masih banyak yang mencintai kita daripada membenci kita. Ya, betul sekali. Untuk kayaknya sendiri nih, bagaimana komentar negatifnya sampai di hati atau hanya sekedar di HP? Apakah Kalau misalnya dapat komentar-komentar negatif untuk Gayeng sendiri, itu jadi penurun mood, malas unggah konten lagi, atau hanya sekedar di handphone, tidak masuk di hati? Atau gimana tips-tipsnya nih untuk seorang selebgram dengan belasan ribu dan bahkan ratusan like? Bagaimana ini untuk menghindari cibiran-cibiran? kalau untuk saya sendiri, kalau ada yang kayak seperti itu sih, aku tambah panas-panasin, Kak. Oh, semakin aja. Biar makin panas. Oh, jadi tidak ada sama sekali jadi penurun semangat untuk mengunggah konten. Oke. Oke, kalau untuk Al sendiri nih, biasanya Al dapat endorse tuh lebih banyak ke produk, make up, atau mungkin seperti baju atau gimana, atau makan makanan, atau produk apa yang biasa Al dapat saat menerima endorse? Kalau saya lebih banyak ke makanan, kayak lebih banyak ke makanan dan pakaian. Sebenarnya ada juga beberapa skincare, tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya takut impact yang saya berikan atau benefit yang saya berikan itu berbeda. Kalau kayak masker atau apa, bolehlah. Tapi kalau kayak krim atau skincare, mungkin saya saring-saring dulu karena wajah saya juga enggak terlalu bagus karena ada bopeng-bopengnya seperti itu. Jadi saya benar-benar kalau untuk skincare yang cocok selektif. Sangat selektif. Untuk Gayeng sendiri, gimana untuk lebih banyak terima endorse-nya produk-produk seperti apa? Kalau untuk endorse sih lebih banyak ini, Kak, skincare. Bukan skincare, semacam masker lah gitu. Oh, masker. Terus makanan juga dapat biasa? Iya, biasa makanan. Tapi kembali lagi masih sekarang ini masih lebih banyak di Instagram ya untuk endorse-nya? Kalau di TikTok belum ada. Oke. Selanjutnya ini untuk Gayeng sendiri, apakah Gayeng punya aktivitas lain selain aktif membuat konten di Instagram maupun TikTok? Mungkin aktivitasnya mungkin model atau jadi MC atau aktivitas-aktivitas seperti apa kesehariannya? Ya, kalau untuk sekarang sih yang masa pandemi ini untuk modelingnya itu nggak terlalu aktif dulu, Kak. Tapi sebelumnya aktif di modeling? Ya, aktif. Itu modelnya seperti gimana? Mungkin ikut fashion show atau gimana? Ya, fashion show, Kak. Semacam model busana, model make up. Dan lain-lain ya? Oh iya. Oke, kalau untuk Al sendiri, kesehariannya bagaimana selain aktif menerima endorse atau mengunggah konten di Instagram atau TikTok? Kalau keseharian sekarang lebih di masa pandemi ini lebih fokus untuk latihan untuk member saya karena saya juga ada time management kayak semacam kumpulan model lah seperti itu. Tapi ini tarafnya kabupaten bukan kota karena ada prepare juga untuk insya Allah kalau misalnya jadi amin mau ke Makassar juga untuk show perdana. Dan selain itu aktif di lembaga kampus saya sih, lembaga prodinya saya. Jadi Al juga punya manajemen. Nama manajemennya apa, Al? Bisa dong dikenalkan ke Tribunars. Mungkin nanti kalau sudah ke Makassar banyak Tribunars yang mau dia belajar di manajemennya Al. Namanya itu AM Management. Itu komunitas yang bukan komunitas sih, semacam manajemen atau wadah modeling baru yang berdiri pada tahun 2018. Seperti itu. Kalau untuk membernya sendiri, Al sudah berapa nih member di AM Management? Kalau member 125 sekarang, tapi sekarang ada seleksi alam. Tapi memang kalau misalnya di grup itu 125 member yang terdaftar, tetapi kalau sejauh ini yang saya lihat cuma puluhan.
beberapa. Jadi sisa puluhan ya dari 125. Ya, puluhan. Oke. Selama pandemi ini Al lebih banyak menerima endorse selama pandemi atau sebaliknya sebelum pandemi, ada enggak pengaruh selama pandemi ini untuk penghasilan Al sendiri? Kalau selama pandemi lebih banyak endorse sih selama pandemi. Oh, selama pandemi, endorse-nya malah meningkat. Iya. Dan untuk selama pandemi ini juga dari fee-nya saya yang nggak terlalu tinggi sih sebenarnya, sekian saya turunin sedikit karena saya juga mau bantu-bantu orang karena kita kan lagi kesulitan dalam ekonomi ya, jadi seperti itulah. Jadi lebih banyak terima endorse pas pandemi dan juga tarifnya diturunkan. Ya, mungkin itu salah satu menarik orang karena fee-nya itu turun gitu. Seperti itu. Nah, untuk Gaing sendiri nih, selama pandemi dan sebelum pandemi, sebenarnya lebih banyak menerima endorse itu yang mana paling banyak? Kalau endorse sih, aku baru-baru buka endorse, Kak. Soalnya kan Instagram saya yang banyak followersnya itu baru-baru kembali. Tapi untuk di modeling itu yang kemarin-kemarin lebih banyak fee dari modeling, Kak. Oh, lebih banyak fee dari modeling. Ya. Nah, pas pandemi, apakah berpengaruh atau seperti apa? Enggak juga sih, Kak. Kalau untuk modeling itu berpengaruh, Kak. Tapi kalau endorse yang dari Instagram itu enggak. Jadi tetap masuk endorse selama pandemi dan tidak pandemi tidak sama sekali berpengaruh ya pandemi ini. Terus kalau untuk tarifnya sama enggak seperti Al? Kan Al ini tarifnya diturunkan nih. Apakah Gaing tetap menentukan tarif yang seperti sebelum pandemi atau gimana? Enggak, Kak. Kalau untuk tarifnya endorse itu tergantung sih kalau dia mau endorse aku apaan. Ada juga yang gratis, ada juga yang enggak. Tergantung brandnya. Kalau untuk di model itu yang semacam model make up atau fashion show itu paling tinggi 1 jutaan ke atas. Paling rendah 300.000. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana mereka mau di-endorse seperti apa, misalnya foto saja atau video atau untuk model untuk brand mereka. Oke. Terus kalau sekarang di Makassar kegiatannya Gaing sekarang sedang apa? Kalau sekarang cuma lagi jalan-jalan aja, Kak. Kalau untuk Al sendiri nih, ini lagi di rumah atau di mana? Ini lagi di rumah Om, Paman. Oh, di rumah Paman. Oh, Bapak Aji. Bapak Aji panggilan pamannya ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita juga mau tahu nih suka dukanya menjadi selebgram atau orang yang memiliki ratusan ribu followers. Ribuan sampai belasan ribu. Kalau untuk Al sendiri kan 40.000 kalau untuk di Instagram. Kalau di TikTok masih ratusan. Nah, kalau untuk Gaing sendiri di TikTok 12.000, kalau di Instagram ada 11.000 ya? 13. Oh, 13.000. Kalau untuk Al sendiri, suka dukanya memiliki followers sebanyak itu? Suka dukanya nih, sukanya dulu Al. Suka dukanya. Begini, kalau untuk saya nggak fokus untuk di TikTok dulu karena followersnya masih ratusan, masih hitung. Kalau untuk di Instagram, suka dukanya sih ada beberapa yang paling ini beberapa orang mengatakan beli followers, beli inilah, beli itu kan. Tapi selama yang endorse saya kan ada tuh insight yang saya berikan. Itu loh datanya. Ini yang ketuk untuk kepoin untuk kepoin all shopnya sekian. Mungkin impact untuk di follow baliknya, di follow akun jualannya mungkin minim karena memang tujuan endorsement itu mempromosikan, bukan menaikkan followers atau menaikkan omset. Nah, kalau misalnya mau menaikkan omset itu omset
itu kembali lagi kepada produk, kualitas produknya seperti apa. Nah, untuk kalau misalnya mau naikin followers, mendingan beli followers. Nah, itu untuk endorsement. Biasa orang salah kaprah nih, orang nggak tahu endorsement itu seperti apa. Nah, endorsement itu untuk mempromosikan, memperkenalkan ke orang-orang bahwa si online shop ini menjual produk seperti ini. Jadi dicontohin lah. Tapi kalau misal tampilan Instagramnya jelek, karena orang kan mikir tampilannya jelek seperti ini, ngapain di follow seperti itu. Padahal banyak yang ketuk gitu, banyak yang ketuk tapi nggak ada follow. Biasa nih online shop online shop marah sama influencer atau selebgram yang di endorse-nya. Kenapa sih nggak ada ini? Padahal ada, cuman dia tidak tahu bagaimana sistem endorsement itu seperti apa. Jadi juga perlu dicatat oleh Tribuners ya. Jadi kalau untuk mengendorse itu tidak ada tuntutan atau harus ada tekanan bahwa followersnya harus naik sekian ketika sudah mengendorse si influencer ini, gitu ya? Iya. Untuk naik followersnya atau naikin omset penjualannya itu adalah bonus dari endorsement. Ya, seperti itu. Kalau untuk Gaing sendiri nih, gimana? Suka dukanya bermain di TikTok dan Instagram? Sukanya dulu. Kalau sukanya di Instagram itu sama di TikTok itu banyak yang kenal, Kak. Banyak dan dikenal ya. Terus kalau untuk dukanya? Kalau dukanya itu yang akun fake yang datang, yang mencibir, padahal komentar dia negatif. Kita. Iya, ini tentunya jadi iri orang iri kayak gitu. Iri bilang bos. Ya, jadi tentunya jadi influencer itu atau selebgram memiliki suka dan duka tentunya ya. Dan kalau Gaing sendiri, ada nggak tips-tips buat Tribuners di rumah untuk memiliki banyak followers atau mungkin mereka bercita-cita, wah saya mau dong jadi seleb TikTok, saya mau dong dapat endorse. Itu tips-tipsnya seperti apa, Gaing? Kalau tips saya untuk di TikTok itu ya sering upload video di TikTok yang memang kayak lagunya yang lagi viral banget, sama kayak misalnya kan kemarin lagi puncak-puncaknya tuh yang kayak joget sambil tulis zodiak gitu. Ya harus ikutin yang seperti itu, Kak. Ya. Jadi yang sering muncul di FYP ya, yang di itu. Terus kalau upload video di TikTok tuh bagusnya kita tag FYP _FYP. Jadi pakai tag terus ikut yang lagi tren di FYP dan kemudian itu aja sih, Kak. Oh, itu untuk menggait banyak followers. Tapi dari 2015 ke 2020 artinya 5 tahun sampai bisa menggait belasan ribu followers ya? Karena kan sempat berhenti di TikTok. Karena kan 2020 ini baru lagi viral banget di TikTok. Ya. Jadi 2020 ini memang lagi digaungi banget nih sama milenial. Kalau untuk Al sendiri, cara menggait followers di Instagram atau di TikTok itu gimana? Tips-tipsnya untuk Tribuners? Oke, tips untuk di Instagram dulu ya. Yang pertama, akunnya jangan dikunci. Yang kedua, pakai hashtag sebanyak mungkin, tapi pilih-pilih hashtag yang menarik dan seirama seirama atau yang masuklah sama postingannya. Yang ketiga, sering posting, kuncinya posting, supaya kenapa sering posting dan kenapa nggak dikunci biar masuk di daftar populer ya, di pencarian itu ada masuk fotonya. Kalau dan jangan lupa untuk kalau untuk awal-awal buat Instagram jangan sombong, jangan pelit fallback, jangan malu untuk follow orang pertama seperti itu. Jangan dan sering-sering memberikan likers kepada orang-orang biar itu orang menarik, oh ini impact-nya bagus nih, aku follow juga lah, biar sama-sama biar sama-sama apa ya, kayak ada bumerang lah
sering dapat benefit gitu. Dan untuk di TikTok sendiri itu tadi sudah dijawab sama Gaeng, pakai music yang trending atau yang lagi viral, terus pakai hashtag FYP biar masuk juga, biar langsung dilihat oleh banyak orang. Karena untuk di TikTok itu dimasukkan dulu 15 orang pertama kalau misalnya benefitnya bagus, banyak orang yang menonton videonya itu bagus, yang 15 orang ini akan dinaikkan lagi ke 30, baru dilipat gandakan lagi sampai dia benar-benar trending di menit pertamanya. Dan buat konten-konten yang menarik, yang lucu, dan kebanyakan sih orang juga suka sama yang tips-tips untuk skincarean di Instagram itu, karena banyak banget ya Gaeng untuk tips-tips skincare di kayak skincare yang lagi booming ya, produk-produk yang keren-keren kayak gitu yang bagus untuk menggait followers. Iya. Jadi banyak sekali tentunya teman-teman untuk bisa menggait banyak followers di TikTok maupun di Instagram. Nah ini sudah diberikan Tribuners di rumah, sudah diberikan tips-tips yang mungkin suka mengunggah konten atau suka membuat video atau menghibur, ya harus tadi mengikuti mulai dari hashtag, mengikuti dari FYP, jangan pelit-pelit berbagi like dan lain-lain. Nah untuk ke Gaeng lagi nih, Gaeng sampai saat ini kan TikTok nih dulu sempat dicap apa sih TikTok aplikasi buat bocil-bocil atau gimana-gimana gitu. Untuk Gaeng sekarang ini masih dicap sebagai alay atau gimana karena aktif di TikTok atau gimana untuk Gaeng sendiri? Kalau untuk TikTok sih kemarin kan saya sering bikin TikTok tuh. Saya selalu dibilangi kayak alay lah, apalah. Tapi menurut aku sih kalau TikTok tuh menghibur banget, Kak. Itu nggak alay sama sekali. Nggak alay sama sekali. Tapi sekarang masih dapat kayak sempat mendapat cibiran sampai sekarang atau gimana? Sampai sekarang masih ada sih yang bilangin alay lah. Kayak semacam anak-anak lah, main TikTok terus. Sampai unggah 7 konten setiap hari ya, 7 video. Kalau untuk Al sendiri mungkin, Al apakah gimana begitu kayak masih menerima cibiran mungkin bermain TikTok, apaan sih Al main TikTok gini-gini, itu kan untuk aplikasi bocil atau gimana Al? Memang banyak orang yang mengatakan bermain TikTok itu alay, bermain TikTok itu nggak jelas ini. Padahal orang yang mengatakan seperti itu lebih dominan mengupload, mengunduh aplikasi TikTok untuk dilihat doang, tapi dia nggak berani bermain. Karena kenapa? Mungkin dia nggak tahu atau nggak bisa atau kaku untuk bergoyang. Padahal dia mungkin suka. Karena memang untuk aplikasi TikTok itu sendiri banyak orang yang mengunduhnya karena itu lebih menaikkan mood. Banyak banget bisa didapatkan di TikTok juga. Banyak, dan sekarang TikTok sepertinya juga banyak lebih ke edukasi juga ya, jadi kayak mungkin cara-cara memasak, terus tips-tips segala macam tips juga tentunya diunggah oleh konten kreator di TikTok. Oke. Nah ini kalau untuk Al sendiri, apakah Al sudah punya planning nggak ke depan? Ini misalnya followersnya beberapa tahun ke depan sudah sampai ratusan ribu atau sudah mulai aktif di TikTok, ada nggak planning bakal mau jadi YouTuber deh atau gimana? Planningnya ke depan seperti apa? Kalau untuk target planning untuk TikTok kayaknya nggak ada sih. Tapi saya sekarang mau agak tertarik untuk membuat channel YouTube sebenarnya, cuman masih pusing kontennya apa. Karena ini 11-12 sama Instagram itu kalau kita mau naikin followers juga, salah satunya saya tadi lupa menambahkan, tentukan target postingan kita seperti apa, entah pemandangan semuanya kah, atau outfit semuanya kah, atau kita menjual bermain pada efek di Instagram kita kah, atau
kita dominan memposting job-jobnya kita di Instagram itu lebih mudah untuk menaikkan followers, dan untuk di YouTube sendiri kayaknya lebih tertarik sih karena bisa menghasilkan uang juga, tapi masih bingung bagaimana editingnya segala macam, dan masih mikir bahan-bahannya nanti seperti apa, seperti itu. Jadi kedepannya ini masih belum kepikiran ya bakal buat YouTube atau gimana? Untuk Al sendiri masih belum kepikiran. Halo Al? Ya. Halo? Jadi kalau untuk Al sendiri masih belum kepikiran buat jadi YouTuber atau merambah ke platform YouTube? Kalau ke YouTuber mungkin ada keinginan sih, cuman mungkin belum bisa terrealisasikan karena itu untuk menjadi konten kreator atau YouTuber itu nggak mudah, karena harus menentukan konten, merekam konten, mengedit konten, pokoknya banyak bagian-bagiannya lah, dan itu bukan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi mungkin saya mau belajar dulu bagaimana cara menjadi konten kreator atau YouTuber dengan baik dan benar. Oke, nah kalau untuk Gaeng sendiri nih, kedepannya Gaeng bakal ada keinginan nggak buat merambah ke, ini kan sudah mulai masuk ke Instagram, terus sudah mulai aktif sekali malah dan belasan ribu di TikTok pengikutnya. Gaeng bakal kedepannya merambah ke YouTube mungkin jadi YouTuber atau gimana? Kedepannya planningnya seperti apa? Kalau sekarang sih sudah ada minatnya untuk ke YouTube, Kak. Soalnya saya sudah ada apalagi saya sudah ada ini konten di YouTube satu sih. Oh, jadi sudah punya YouTube sekarang? Iya, sudah, tapi saya nggak pernah promosiin di Instagram atau ke teman-teman. Jadi untuk subscribersnya sendiri di YouTube itu berapa? 200. Kalau yang lihat itu sudah ada 200-an lebih, dan yang ini subscriber itu sudah ada 200 juga, Kak. Padahal masih belum mempromosikan ya, tapi sudah lumayan ini. Jadi kalau untuk kontennya sendiri apa, Gaeng? Yang Gaeng itu review skincare MS Glow, Kak. Review skincare. Tapi itu di endorse atau keinginan sendiri? Enggak, keinginan sendiri. Oh, memang. Keinginan sendiri. Dan itu sudah ratusan juga ya nonton ya? Iya. Jadi kedepannya juga Gaeng bakal mau fokus ke YouTube? YouTube, iya, insya Allah. Kalau Al sendiri ini masih mau lebih fokus ke Instagram dan juga ke TikTok. Oke. Nah, untuk Gaeng dan Al kita sudah bincang-bincang nih selama beberapa menit. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita hari ini bersama Gaeng dan juga Al. Tapi sebelum menutup perbincangan, Al dan Gaeng mungkin bisa menyebutkan nama Instagram dan nama TikToknya untuk mungkin Tribuners di rumah mau saling follow atau gimana. Untuk Gaeng sendiri, untuk aplikasi TikToknya, akun TikToknya namanya apa dan Instagram apa? Kalau nama TikTok dengan Instagram itu sama, Kak, namanya Gaeng Dins. Gaeng Dins? Iya. Dan terus kalau untuk Al? Kalau untuk saya sendiri, nama Instagram dan nama TikTok ID saya sama sih sebenarnya, Instagram dan TikTok, yaitu Alief_Mueller. 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 Oke. Nah, Tribuners, itu tadi dia bincang-bincang kita bersama dua influencer atau seleb TikTok yang sudah aktif mengunggah dan juga membuat beberapa konten di YouTube. Untuk Gaeng sendiri dan juga Alief Mueller, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa bincang-bincang di program Jets Enjoy ini. Dan semoga kita semua, teman-teman dan Tribuners, bisa terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Gaeng dan Al, sekali lagi terima kasih banyak, dan Tribuners sampai jumpa di episode Just Enjoy selanjutnya.